Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di link pembelajaran jarak jauh untuk matematika ya. Untuk pembahasan kali ini atau untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang jarak titik antar bidang. Jarak titik ke bidang. Untuk pertemuan sebelumnya itu sudah saya kasih video pembelajaran mengenai jarak titik ke bidang. Nah ini untuk mempermudah lagi ya atau memperjelas lagi gimana sih mekanismenya. Nanti takutnya masih ada yang kurang paham atau apapun ya. Oke, di materi dimensi 3 ini sebenarnya gampang-gampang susah. Yang harus kalian lakukan tuh agak sedikit lebih berkhayal ya. Nanti ujung-ujungnya itu kalau untuk yang jarak titik ke bidang, nanti balik lagi ke teori jarak titik ke garis atau jarak titik ke titik. Habis ini suara Bapak jelas nggak di sana? Jelas, Pak. Untuk sampelnya Bapak nanti ambil contoh ke kubus dulu deh, paling simpel ya. Ini masih ada bintang dulu. Oke, misalkan tentukan ada soal tentukan jarak titik B ke bidang ACF. Oke, sekarang gambarnya sudah terlihat ya sama kalian ya. Nah sekarang kebayang nggak bidang ACF itu berbentuk berbentuk apa? Segitiga, Pak. Bentar. Bentuknya segitiga. Misalnya di soal ini si rusuknya kubus ini Bapak kita taruh misalnya 4 cm ya. Oke. Kalian sudah tahu bidang ACF itu adalah segitiga. Nah, kita tarik ya. Oke. Yang jadi pertanyaan Bapak, segitiga ACF ini segitiga apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang bisa jawab? Sama kaki. Oke. Sama kaki. Kalau dibilang sama kaki, berarti kan ada. Kenapa? Siku-siku, Pak. Siku-siku. Oke. Sama sisi, Pak. Oke, ada yang bilang sama kaki, ada yang bilang siku-siku, ada yang sama sisi. Tadi yang bilang sama kaki siapa? Saya, Pak. Bagas. Bagas. Oke, Gas. Bapak mau tanya, sama kakinya di mana? Berarti kan ada 2 garis yang sama ya? Berarti garis apa yang sama? AF sama FC. CF ya, bukan FC ya? CF. Ya, AF sama CF. AF sama CF-nya berapa panjangnya? 4/2. Benar. 4/2. Kenapa AC nggak sama? Emang AC-nya berapa? AC sama ya, Pak? Nggak tahu. AC sama? Atau beda? Sama, Pak. Sama. Karena dia nanti kan sama ya? Dia kan nanti bentuk siku-sikunya dari ABC kan? Iya. Nah, iya betul. Berarti nanti ACF adalah segitiga sama sisi. Tadi yang jauh segitiga sama sisi siapa? Saya, Pak. Siapa namamu, Nak? Nabila.
Bagus Nabila, pintar ya. Dan tadi yang sama siku-siku juga paham ya di mana letaknya perbedaannya. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke soalnya nih ya. Kalian sudah tahu ACF itu adalah segitiga sama sisi. Berarti di sini 4 akar 2, 4 akar 2, 4 akar 2. Spidolnya kelihatan nggak ya? Kurang, Pak. Kurang ya? Nyata, Pak. Udah baru beli loh. Ya udah. Bentar. Ya ampun. Ya udah. Di 2 nggak ada beres. 4 akar 2. Tekniknya untuk mengerjakan jarak titik ke bidang, kalian lihat dulu bidangnya. Bidangnya ini nanti dijadikan garis. Jadikan perwakilan garis yang masih berhubungan dengan titik yang ditanya. Bapak ulangi. Ya. Bidangnya ini, ACF-nya ini, kalian jadikan sebuah garis. Ya. Yang berhubungan ke titik yang ditanya. Kan di sini titik B, berarti titik B-nya. Nah, gimana Pak caranya Pak? Nah, nanti ACF ini nanti Bapak jadikan garisnya seperti ini. Ini misalnya taruhlah anggap FX. Ya, garis FX. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Pak, kenapa nggak AF yang diambil gitu kan? Karena kan dia jatuhnya begini, titiknya di sini. Ini titiknya di sini. Kalau kalian ngambil di sini, itu nanti nggak apa ya? Nggak simetris lah. Jadi nanti ngambilnya di tengah-tengah sini. Paham ya? Oke, nanti FX. Nah, nanti balik lagi ke teori jarak titik ke garis. Nah, kalian hubungkan nih FX ini sama B. Nah, berarti kita tarik garis BX-nya ini. Nah, nanti dia akan menjadi sebuah bangunan apa di sana? Segitiga, Pak. Ah, ya, pintar. Segitiga. Oke. Kita cari FX-nya dulu ya. Kita cari FX-nya dulu. Misal segitiga AFC ya. AFC. Nah, karena dia adalah segitiga sama sisi, atau mungkin ada yang sudah tahu FX-nya berapa? Ada yang sudah tahu? Kan ada nih cara cepatnya sebenarnya FX-nya. Oke, kalau belum ada yang tahu, kita pakai cara yang agak panjang dulu ya. Nanti Bapak ajarin cara untuk nyari efek cara cepatnya gimana. Oke. AF-nya ini kan 4, AF 4 akar 2, CF-nya juga 4 akar 2, AC-nya juga 4 akar 2. Karena AFC merupakan segitiga sama sisi, otomatis FX-nya ini AX dan CX ini sama besar. Sama panjang. Berarti nanti AX-nya berapa? 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, ya pintar. Berarti nanti AX atau CX-nya adalah 2 akar 2. Sekarang Bapak tutup nih yang segitiga CFX ya. Kita fokus ke AFX. Segitiga AFX ini segitiga apa? Siku-siku. Siku. Otomatis nanti kalau dia segitiga siku-siku, berlaku teori teorema Pitagoras. Oke, untuk nyari fx gimana caranya? Akar apa ayo? Dikurang atau ditambah? Kurang. 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 Rumusnya Bapak lu ingat lupa nih. AF kuadrat. AF kuadrat. Terus AF sih. Atau gimana? X kuadrat. X kuadrat. Terus Kurang A. Kebalik. Kebalik atau gimana? Biasanya kan miring dulu ya. Miring di kuadratik. Oh iya benar. X kuadrat benar, Pak. Ya, AF ya berarti ya.
AF Ya. kuadrat kurangi AX huruf Kuadrat. Berat. Iya benar. sampai sini connect nggak? Sampai sini connect nggak? Connect Pak. Oke, connect Pak. AF kuadrat. AF kan kan akar 2 ya. Kita tulis dulu 4 akar 2 kita kuadratin dikurangi AX-nya berapa? 2 kan? 2 Nah, dikuadratin ya. kuadrat. Tulisan Bapak masih terlihat ya? Sorry, terbaca. Masih Pak. Masih Pak. Kalau kurang jelas, tulisan Bapak, nggak apa-apa, langsungnya potong. Ya, kalian. Maksudnya potong pembicaraan Bapak ya. Oke, Oke Pak. 4 akar 2 dikuadratin berapa? 4. 32. Nah, kita 32 ya. 32. Dikurangi. 2 dikuadratin berapa? 8 ya? Ya. 8. Oke, sekarang akar 2 dikurangi 8. Berapa? 24. Akar 24. Akar 24 sederhanakan berapa sih bentuk lainnya? 8 kali 8 kali 3 berapa? 8 kali 3. Ada bisa kuat tuh di akar. Lagi. 4 kali 6. Oke. Iya, Oke. iya. Jadi bentuk sederhana bentuk lainnya berapa? Berapa akar berapa? Nah, ini kalau Bapak jabarin ini ya, akar dikali 6 ya. Akar 4 kuat jadi 2. 2 akar 6. Oke, sekarang lo udah dapat fx. Nah, sekarang Bapak bisa nih, kan kita mau cari jarak titik B ke ACF ya. Perwakilan garis dari bidang ACF adalah fx. Fx-nya kita udah dapat. Nah, nanti setelah ini kalian gabungin nih garis dengan titik yang ditanya. Nanti akan membentuk sebuah segitiga. Oke, Bapak bisa. Sebelum itu Bapak tanya, BFX ini segitiga apa yang kira-kira ya? Siku-siku Pak. Ya, oke. Ketiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di FB X Di B. Di B ya. nya Di B. Pintar. Nah, gini ya. Ini B, ini F, di sini X. X. Kita klik ya. Tadi fx adalah 2 akar. Nah, tadi BF itu berapa sih BF? FB. 4 akar 2. 4 cm Pak. 4. Tadi akan ya. Oke, sekarang BX. Ya, dan tahu BX berapa? Kalau nggak BD deh, Bapak tanya BD berapa BD? 4 akar 2, Pak. Oke, berarti BX berapa? 2 akar 2 2. akar 2. 2 akar 2. Separuhnya ya. Iya. Oke, 2 akar 2. Oke, ini kalian sudah masuk ke yang kata konsep kayak jarak titik ke garis. Nah, sekarang kita mau nyari nih jarak, otomatis kan bahasanya jadi berbeda nih soalnya. Jarak titik B ke garis fx. Ya. Waktu di pertemuan pertama, jarak titik ke garis, kalian nanti hubungkan jarak ini titik B ke garis ini ya, ke garis fx. Nah, ini tegak lurus, harus tegak lurus. Kenapa? Karena untuk mencari jarak terdekat pasti dia tegak lurus. Habis ini paham nggak? Kalau nggak paham ngomong aja. Paham ya spesial? Pokoknya kalau Bapak ulangi, kalau mencari jarak, misal titik ke garis atau titik ke titik, itu cari, kalian paksa tarik garisnya, itu harus tegak lurus. Pak, yang jadi pertanyaan, Pak, kenapa Bapak nariknya ke sini? Kenapa nggak ke BS atau ke BF?
Nih sekarang Bapak tanya, kalau Bapak perkirakan BX ini tegak lurus dengan FX, kira-kira tegak lurus nggak FX dengan BX? Enggak. Enggak ya, dia tancap ya datanya ya. Nah sekarang kita cek lagi, BF sama FX, dia tegak lurus nggak? Enggak. Enggak ya, makanya kita tarik dari sini ke garis FX. Nah, anggaplah di sini misal, ini 26 ya. Anggaplah di sini misal Z, BZ. Berarti kita mau nyari garis BZ berapa besarnya, panjangnya. Nah, di sini ZX sama FZ ini tidak sama panjang. Kenapa? Karena dia bukan segitiga sama kaki. Sampai sini korek ya? Enggak. Paham ya? Beda dengan yang ini. Kalau ini segitiga sama sisi. Ya, kalau ini segitiga siku-siku saja, bukan segitiga siku-siku sama kaki. Berarti cara cari BZ bagaimana, Pak? Yang jadi pertanyaan kan kayak gitu ya. Kalian masih ingat luas segitiga? Masih. Iya. Ingat Pak. Masih Pak. Rumusnya apa tuh luas segitiga? Waktu di SD. Masa tinggi bagi 2. Pengawal kali tinggi. Di 2. Oke. Kita coba ya. Misal luas segitiga kalian sebut adalah alas kali tinggi bagi 2. Sekarang yang Bapak tanya, apa sih pengertian alas sama tinggi itu? Kapan suatu garis itu disebut alas atau tinggi? Ada yang bisa bantu jawab? Atau gini, Bapak rubah sekarang pertanyaannya. Alas sama tingginya di mana sekarang? Alasnya mana? Tingginya mana? Alas BX. Tinggi BF. Oke, tinggi BF ya. BX, BF. Kenapa kalian bisa bilang alasnya BX, tingginya BF? Kenapa nggak begini? Alasnya BF, tingginya FX. Ayo. Ada bisa bantu jawab? Halo? Ada berapa orang nih? 35 orang. Altaf? Gimana Taf? Altaf, Riandita, Felicia. Mau ngasih argumen nggak? Karena siku-sikunya di B. Ah iya pintar. Jadi disebut ada alas amat tinggi ketika dia membentuk sudut siku. Nanti makanya BX ini sebagai alas, BF-nya ini sebagai tinggi. Kenapa kita FX sih? Karena BX dengan FX ini tidak siku-siku. Sampai sini paham ya? Mbak. Oke. Berarti Bapak tulis nih ini ya. BX dikali BF dibagi 2 ya. Oke, kan begitu ya? Iya, Pak. Kira-kira ada alas tinggi yang lain nggak? Masuk pertanyaan Bapak. Nggak ada, Pak. Sama ZB. Apa siapa tuh tadi? Oh, ZX. BZ. Sama ZB. FX. ZX. BZ sama ZX atau gimana tadi? Bapak sorry kurang. FX sama BZ. Ya itu siapa yang jawab tadi? Saya Pak. Altaf. Oh, kamu pintar apa? Ya, tepat. Berarti nanti ada alas tinggi yang lain. Berarti satu segitiga itu memungkinkan lebih dari satu alas sama tingginya ya. Tergantung nanti karakter soalnya seperti apa. Oh, berarti di sini bisa kita pakai juga nih. BZ dikali FX dibagi 2. Tulisan Bapak masih terbaca ya, Nak? Masih Pak. Masih Masih, Pak. Pak.
Kalau nggak sudah tidak terbaca bilang biar nanti Bapak perbaiki. Oke. Sampai tahap sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Kalau kurang paham bilang aja. BZ, BZ-nya nggak tahu nih. Karena ini yang mau kita cari. BZ dikali FX-nya berapa? Bantu Bapak. 2 2 kan 6 kanan. 2 karena tadi 2 ya. 2 ya. Cadangan BX-nya berapa? 2 kali 2 per 2 Akar 2 dikali BF, FB-nya berapa? 4. 4 ya. Bagi 2. Oke. Biar gampang, ini bisa kita coret nih. Nah. Ya, ini bisa kita coret. Berarti nanti akar 6BZ sama dengan akar 2 kali 4 kan 4 akar 2 ya. Berarti Bapak pindah ke sini. Oh, berarti masing-masing luas Bapak bagi akar 6. Atau bahasanya ini kita pindahin lah. Berarti akar 6 kita pindah, berarti kita bagi ya, karena di sini kali ya. Berarti nanti BZ sama dengan 4 akar 2 dibagi akar 6. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau udah kayak gini gimana nih? Biasanya kalau di pilihan ganda nggak ada nih jawaban kayak gini. Diapain? Diperkecil, Sederhanakan, Pak. disederhanakan. Oke, disederhanakan. Oke, kalau disederhanakan kayak gini. Akar 6 ini kan sama aja kayak akar 3 kali akar 2 ya? Betul ya? Nah, ini bisa kita coret nih. Berarti kan 4 per akar 3 nih. Tapi di pilihan ganda pasti belum ada jawabannya nih. Masih ada bentuk lainnya. Kira-kira diapain? Kali akar 3. Akar 3 per akar 3. Itu namanya rasional ya. Itu tadi siapa yang jawab? Fadila, Pak. Pintar Fadila. Berarti nanti kita kali sekawannya atau rasionalkan akar 3 per akar 3. Oke, berarti atas kali atas 4 akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa tuh? 3. 3 ya, atau akar 9. Akar 9 itu 3. Oke, berarti nanti panjang BZ adalah 4 per 3 akar 3 cm. Otomatis jawaban dari jarak titik B ke bidang ACF adalah garis BZ. Garis BZ-nya adalah 4 per 3 akar 3. Sampai sini paham? Paham. Paham, Pak. Paham ya? Kita simpulkan ya. Ada yang menyimpulin nggak? Jarak titik ke bidang apa dulu tadi pertamanya? Apa yang tadi apa? Ada yang mau bantu simpulin Bapak? Ketika ada soal jarak titik ke bidang, hal apa pertama yang harus kalian tentukan atau kalian cari? Ayo. 37 orang. Renato Manurung. Renato? Ya, Pak. Oke. Tadi nyimak dari awal kan ya? Ya, Pak. Oke. Lagi kurang enak badan kamu ya? Kalau mau semangat. Nah, gitu dah, Pak. Baru bangun pasti nih. Oke. Kalau tadi step pertamanya ngapain dulu? Bingung. Ada yang lain? Ada yang bisa bantu? Kodriah Ananta Putri. Coba. Tolong bantuannya. Kodriah.
Nah, ini kok dia masih ada di sana? Wah, ini ditinggal kayaknya sama dia. Oke, Rizky udah deh. Rizky udah. Mencari exit. Doni kenapa, Don? Mencari exit Pak, pertamanya Pak. Mencari. Hampir benar. Sebelum itunya lagi apa? Kan kalian Bapak arahkan sedikit ya. Kan jarak titik B ke bidang ACF. Yang kalian lihat itu bidangnya dulu. Bidangnya itu bentuknya apa? Betul nggak? Iya. Terus. Nah, itu step pertamanya. Lihat bidangnya itu berbentuk apa? Satu. Oh. Sambil dicatat ya. Yang kedua, dia kalian tahu ini bentuknya apa? Kalau misalnya segitiga, ini ada 3 kemungkinan. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau segitiga siku-siku. Ya. Kalau dia bentuknya segitiga, jarang ada segitiga sembarang. Berikutnya, ini tipenya yang ketiga ya, step ketiganya. Nanti apa nih namanya? Bidangnya ini kalian jadikan perwakilan garis. Oke. Coba diulang. Tadi yang pertama ngapain? Bukan bidang. Bukan bidang. Coba. Apa ya? Yang kedua? Dia segitiga apa misalnya gitu ya. Iya. Yang ketiga, tadi yang apa? Coba siku-sikunya Pak. Oke, dia siku-siku atau apa ya? Yang ketiga apa tadi? Tuh yang barusan tadi Bapak bilang. Bidangnya dijadikan perwakilan garis. Iya, pintar Anissa. Bidangnya dijadikan perwakilan garis. Tapi yang masih seproyeksi dengan titik yang ditanya ya. Oke, berarti Bapak taruh fx. Nah, setelah itu kalian sambungin nih masuk ke teori jarak titik ke garis. Berarti nanti ditengok lagi, balik lagi. BXF. Ini kan jadi segitiga ya. Nah, nanti kalian cek tuh segitiga apa? Sama kaki kah? Sama sisi kah? Atau siku-siku? Sampai sini paham ya, Nak? Ya Pak. Pak. Di dimensi 3 ini nggak banyak macamnya, rumusnya cuma satu, yaitu adalah teorema Pythagoras. Intinya itu, untuk nyari jarak terdekat, catatan ya, untuk nyari jarak terdekat, baik titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, itu cari yang paling dekat dan membentuk siku-siku. Sampai sini jelas? Ya. Banyak kata kunci di dimensi 3 itu. Jadi nggak macam-macam lah. Beda dengan bab-bab lain atau materi-materi lain yang mungkin banyak konsep-konsep yang lebih variatif. Kalau ini dimensi 3 cukup pakai teorema Pythagoras. Satu hal pentingnya itu kalian harus pintar ngayal. Kalau dimensi 3 kayak gini. Ya. Bisa? Bisa Pak. Oke. Bapak kasih waktu 5-10 menit untuk nyatet. Nanti sambil nyatet kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ke Bapak. Ya. Silakan Pak buku catatannya dicatat dulu. Sambil kasih notes dengan kalimat kalian sendiri ya. Monggo, catat dulu. Iya Pak. Oke. Sambil nulis, kita ngobrol-ngobrol ya. Selama PJJ di matematika, Bapak kan ngasih video pembelajaran tuh. Kira-kira paham nggak? Atau mungkin ada terkendala gitu? Atau bahkan nggak ditonton? Lumayan paham Pak. Paham ya? Oke. Tugasnya ngerjain sendiri kan ya?
37 orang dikurangi 3, 34. Ini, sorry kalau nanya kurang variatif. Tadi Bapak udah beli spidol warna merah sama warna biru. Ternyata spidolnya kurang nyata. Jadi ya terpaksa satu color ya, warna hitam. Semoga nanti kalian paham ya, bisa ngebayangnya ya. Jadi bikin apa deh? Ini. Ada kopi ya? Yang itu nih. Emang kamu beli satu doang? Iya. Kamu ada tugas dari sekolah? Sambil nyatet, nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, Bapak sudah nge-share tugas di Google Classroom. Nanti tinggal kalian cek. Bentuknya itu PG. Bapak bikin dalam bentuk Google Form. Jadi nanti kalian kerjanya Google Form. Tapi nanti tetap caranya itu Bapak minta tolong dicatat di buku latihan kalian. Nanti hasilnya itu ada dua, ada dari Google Form, sama Bapak mau ngecek caranya itu kalian seperti apa. Jadi nanti Bapak melakukan dua penilaian ya. Sampai sini paham ya? Biasa mekanismenya juga sama. Cara ngirimnya gimana Pak? Nanti hasil pekerjaan kalian atau hasil latihan kalian nanti difoto, terus dikirim ke Google Classroom dalam bentuk PDF. Biar Bapak gampang isinya. Kalau sudah selesai nyatetnya bilang ya. Kira-kira sudah selesai mana? Halo? Dikit lagi Pak. Dikit lagi, oke.
Kesiapan siswa dengan cara mengisi asesmen siswa dan mengisi yang CLM, mengisi sebulan lagi. Jadi di bulan yang lalu kalian sudah menginput asesmen siswa dan untuk bulan berikutnya akan diinfokan kerja. Jadi kalau kita sudah siap, kita akan ketemu sekarang. Bagaimana? Setuju? Ketemu tatap muka? Tatap muka apa yang gini aja? Sudah kan? Sudah selesai nyatanya anak-anak? Anak gini ya? Dek, tolong kecilin dek. Bisa? Sudah selesai atau mungkin ada yang mau ditanyakan dari jarak titik ke bidang? Ini pada diam, pada paham atau pada nggak ngerti sih? Masih guna suaranya? Halo? Diput tuh. Speakernya diput. Masih nyata Pak. Oh, masih nyatet. Ya. Ya. Jadi nggak ada PR lagi. Yang sudah selesai nyatet dan sudah mengerti atau tidak ada hal yang ditanyakan, silakan buka Google Classroom-nya ya. Silakan mulai dikerjakan tugas-tugasnya. Sudah selesai nyatetnya, Dek? Sudah Pak. Udah ya? Ada pertanyaan nggak kira? Ada yang pertanyaan nggak? Di bagian mana nggak pahamnya? Ini kepada gini ya? Ngerti nggak?
Oke, 35 orang, 34 berarti ya. 34 orang kalau nggak ada yang bertanyain. Berarti PJJ secara daring ini Pak, saya mau nanya Pak, oke, akan nanya apa Doni? itu Bintang. kenapa Kenapa? dipakainya dua-duanya Pak? BZ kali FX per 2 sama dengan BX kali BF per 2. Oh, kenapa ya? Nah, ini Iya. sebenarnya dua cara. Ada juga dua cara. Bisa nanti pakai rumus Pythagoras untuk nyari ZX atau FZ-nya. Tapi menurut Bapak itu terlalu rumit. Lebih baik kita pakai perbandingan luas segitiga. Karena di dalam satu segitiga itu memungkinkan ada alas tinggi yang lain. Kalau bentuk soalnya seperti ini ya. Sampai sini paham? Bintang? Masih kurang Pak. Kurang Pak, masih mikir Pak ini. Gimana ya? Sebenarnya ada cara lain, tapi rumit Bapak bilang ya. Dan juga tidak sederhana ngerjainnya, karena nanti memungkinkan banyak variabel nanti yang muncul. Bisa kalian cari ZX-nya dulu nih. ZX-nya kalian cari pakai konsep BZ, kita beras, tapi janganlah ya. Percuma juga nggak akan kepake nanti buat kalian. Nah, makanya Bapak pakai luas segitiga. Perbandingan luas segitiga. Maksudnya bukan perbandingan sih. Di dalam satu segitiga ini, nah kayak soal kayak gini nih. Segitiga BFX. Yang tadi yang dibilang altaf, kan alas sama tinggi disebut alas sama tinggi ketika dia membentuk sudut siku ya. Betul ya? Betul ya. Kata kuncinya kan di sini kan. Itu nggak pas sampaikan rumus ini atau ngerjain ini. Bapak sepakat. Tapi kan sama dua tinggi. Berarti nanti alasnya ini, tingginya ini alas pertama, ini tinggi 1 lah. Nah terus alas 2-nya mana? Alas 2-nya FX, tingginya BZ. Pak, hasilnya sama nggak? Pasti sama, karena dia di satu segitiga. Paham? Tidak. Tadi Jadi bintang. BX sama dengan BZ, BX sama itu sama dengan BZ. BX Sama dengan BZ. BX enggak, bukan begitu teorinya, bukan begitu. BX sama dengan BZ bukan. Luas segitiga dengan alas pertama dikali tinggi pertama bagi 2 itu nilainya ya sama dengan alas kedua yaitu BX dikali FX bagi 2. Iya. Enggak. Jadi mau pakai masih satu segitiga ini, mau pakai alas tinggi manapun selama dia masih di sini BFX itu pasti nilai luasnya sama. Ngerti? Iya, lanjut Pak. Hah? Masih belum paham ya? Yaudah nanti kalian kerjain tugas dulu deh, nanti juga paham. Bisa juga soalnya ngerahin. Oke deh. Terima kasih Pak. Ini Pak. Pokoknya pas soal kayak gini makanya luas. Biasanya kayak gini, dia bentuknya luas segitiga, narik begini udah pakai perbandingan luas segitiga aja. Ya, oke lah ya, paham ya. Nanti kalau nggak paham, nanti Bapak koreksi tugasnya, kalian kerjakan sebisanya, ya. Kerjain sebisanya juga bukan sasaran ya, kerjain semampu dan semaksimal mungkin. Terus nanti kalau memang nanti Bapak cek kalau memang ada beberapa yang masih miss, nanti kita bahas lagi, tapi di luar jam KBM ya. Sepakat ya? Ya Pak. Oke. Sepakat. Yaudah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti buka Google Classroom-nya. Nanti Google Meet ini nanti akan Bapak tutup ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Selamat Waalaikumsalam. ya. Terima kasih Pak. Selamat.